Usaha untuk menulis sejarah selalu berkaitan sangat erat dengan upaya yang tulus untuk mengukir kehidupan manusia dan masyarakat. Ketika kita membolak-balik sejarah manusia dan masyarakat, yang terurai di sini tidak saja kata-kata hampa atau berbagai cetusan imajinasi dan aneka mimpi di alam yang tidak bertuan, melainkan berbagai kegiatan real yang tersari dalam peristiwa. Inti yang dapat dipetik dari kisah dan cerita peristiwa tersebut selalu pada informasi mengenai kegiatan manusia dan masyarakat. Kata-kata yang terdapat dalam kisah dan cerita membalut serta menyembunyikan selaksa makna yang nilai serta segala sesuatu yang diapresiasi sesuai martabat kehidupan manusia. Masyarakat sekitar didasarkan kembali untuk terus mengingat dan mengenang berbagai serpihan masa silam yang sangat berarti bagi kehidupan manusia dan masyarakat, baik lampau maupun kini dan nanti. Kali ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan terdahulu di Nusa Tenggara Timur. Di sini kita mulai dari Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Timur Tengah Selatan serta Kabupaten Malaka. Di sini kami akan sedikit membahas tentang Liu Rai Sonbai dalam pengembaraan menuju perebutan kekuasaan di Gunung Mutis terdahulu. Diperkirakan pada abad ke-15, Liu Rai Sonbai bersama rombongannya mendapat tugas dari Maromak Oan untuk menguasai bagian barat Pulau Timor. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pemerintah Maromak Oan untuk menguasai Gunung Mutis dan sekitarnya pada awal ditujukan kepada Insana dan Biboki. Namun keduanya menghindari jalur tengah yang sangat keras dan angker, lalu mengambil jalur utara dan menetap di sana. Gelombang kedua dilakukan oleh Amanatun dan Amanuban. Keduanya pun memilih menghindar jalur tengah yang panas melewati jalur selatan. Gelombang ketiga dilakukan oleh Sonbai bersama saudarinya Sai Liu Rai serta Ambeno, Amphoan dan para pengikut lainnya. Rombongan ini pun dibagi lagi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok Ambeno dan Amphoan serta kelompok Sonbai. Ambeno dan Amphoan mengalami hal serupa, tak mampu menduduki jalur tengah menuju Gunung Mutis. Keduanya mengambil haluan lewat utara lalu memutar ke arah barat Gunung Mutis. Kelompok keduanya dipimpin oleh Liu Rai Sonbai, turut pula ipar-iparnya serta para pengikut lainnya menerobos jalur tengah. Mereka masuk melalui daerah segitiga Fatbe Panan, pertemuan beberapa sungai yakni Sungai Noimuti, Benenain, dan Sungai Bikomi, dahulu disebut Sungai Asbang. Dari Fatbe Panan rombongan bergerak semakin jauh ke arah barat dan akhirnya tiba di suatu tempat yang kemudian suatu hari dinamakan Taupik Sanak. Rombongan beristirahat di Taupik Sanak dan melepas lelah. Liu Rai Sonbai merupakan Liu Rai terbesar, terutama dari aspek luas wilayah, dibandingkan dua Liu Rai lainnya, yakni Liu Rai Liku Saen dan Liu Rai Fatua Ruin. Maromak Oan sebagai tokoh simbolik yang bersifat pasif dalam urusan politik menyerahkan wewenang kepada para Liu Rai untuk mengelola kekuasaan termasuk upaya menguasai wilayah barat yang saat itu belum mengenal pemerintahan yang terorganisir secara baik. Secara struktural, Liu Rai bertanggung jawab kepada Maromak Oan, namun Liu Rai lah yang lebih mengenal rakyat dan wilayahnya. Penguasaan wilayah barat timur memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Menurut Yete Sonbai, pada awalnya timur barat dikuasai oleh para Uf, yakni Jabi Uf, Besi Uf, Mbunut Uf, Lel Uf, Bent Uf, Suni Uf, Tabenu Uf, dan Luli Uf yang bermarkas di Gunung Mutis, gunung yang menjadi target utama Maromak Oan. Gunung Mutis satu dari tiga gunung yang memiliki ikatan geografis yang sangat kuat, yakni Gunung Rameleu, Gunung Lakaan, dan Gunung Mutis. Para Uf yang konon datang dari luar tidak mampu menyatukan seluruh rakyat, bahkan mereka mengalami kekalahan telak. Sumber lain menyebutkan 8 Uf yang sedikit berbeda, misalnya ditemukan nama Kune Uf,
Terlepas dari versi mana yang paling benar, cerita tentang Uf menjadi pintu masuk ketika berbicara tentang Gunung Mutis. Setelah masa Uf berakhir, datang para Nai. Ada 8 Nai, yakni Tenu Nai, Bal Nai, Hon Nai, Tef Nai, Ol Nai, Bane Nai, Tex Nai, dan Tot Nai. Kedelapan Nai dalam versi yang berbeda yakni Kes Nai, Tef Nai, Fu Nai, Nes Nai, Bal Nai, Ol Nai, Seu Nai, dan Teo Nai. Konon ada seorang tokoh mitologis bernama Chu Tai Neno yang menguasai beberapa kelompok masyarakat di sekitar Gunung Mutis. Memiliki 4 putri, yaitu Taku Kesnai, Balakan Kesnai, Roira Kesnai, dan Surasi Kesnai. Seorang putra bernama Neno Kesnai. Taku Kesnai menikah dengan Belu Mau, Balakan Kesnai menikah dengan Sabu Mau, Roira Kesnai menikah dengan Rote Mau, dan Surasi Kesnai menikah dengan Nai Neno. Neno Kesnai yang menurunkan 7 Nai yang lainnya. Nai ini pun mengalami nasib yang sama dengan para Uf, kalah dan tak mampu menyatukan rakyat. Gelombang ketiga datang dari para Sila, yakni Sonbai Sila, Foan Sila, dan Beon Sila. Sebagaimana diceritakan di awal bahwa sebelumnya para Sila mengembara ke barat. Sudah ada utusan Maromak Oan yang lain yang mendahului namun gagal. Ketika semuanya sudah tiba di Gunung Mutis, Sonbai mengajak semua rombongan mengelilingi Gunung Mutis terlebih dahulu. Gregor Neonbasu menyebutkan bahwa Sonbai memimpin rombongan mengelilingi Gunung Mutis hingga menemukan jalan dan membangun Sonaf bertiang 8 dan Lopo bertiang 8. Kedelapan tiang itu masing-masing melambangkan satu amaf, yaitu Ambeno, Amfoan, Amkono, Amanuban, Amnatun, Amrasi, Amabi, dan Ampono. Pada awalnya hanya ada satu raja, yaitu Sonbai, yang mampu menyatukan rakyat dalam suatu pemerintahan. Sumber lain menyebutkan bahwa 8 tiang itu mewakili para Uf. Sonaf termasuk dalam terbentuk perahu terbalik, mirip rumah-rumah adat di wilayah Malaka. Namun Sonaf Nifanu tidak memiliki panggung. Jika diperhatikan bentuk rumah tradisional mulai dari wilayah Malaka hingga Kupang mirip, namun semakin ke timur bentuknya semakin bulat. Karena bentuknya yang mirip perahu terbalik, maka pemiliknya Neno Anan disebut dengan nama Sonbai. Sonbai berasal dari kata Sonaf, artinya istana, dan Bai artinya perahu. Amaf-amaf yang lain belum memiliki kerajaan sendiri. Akan tetapi dalam perkembangannya ke-8 amaf tersebut kemudian berdiri sendiri dan berkedaulatan sebagai sebuah kerajaan karena luas wilayah kekuasaan Sonbai. Kendati demikian, konfederasi Oenam di bawah pemerintahan Sonbai tetap berjalan. Semua kerajaan tunduk pada Sonbai yang bertahta di kerajaan Oenam. Pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa kerajaan Sonbai bernama Oenam? Apa arti Oenam? Menyebut bahwa pada awal kedatangan Sonbai dan rombongannya, ketika sudah mendekati markas Kuneuf di sekitar Gunung Mutis, ia dan rombongannya berpencar. Sonbai berpesan kepada semua pengikutnya agar jika terjadi sesuatu, semisal diserang perampok, terjadi kecelakaan, tersesat, sakit, atau dalam keadaan normal, dan sesekali harus memberi tanda dengan membunyikan suling tanduk kerbau. Para pengikut berpencar dalam berbagai kelompok dan setiap kelompok terdiri atas beberapa orang, kecuali Sonbai berjalan sendirian. Tak lama kemudian Sonbai tersesat di tengah hutan dekat air terjun besar. Sonbai tak dapat mendengar bunyi suling tanduk karena gemuruh air terjun. Ia mulai khawatir akan ancaman para perampok. Untuk itu, ia mewarnai tubuh dan perlengkapannya dengan arang sehingga seluruh tubuh tampak hitam pekat. Sesaat kemudian ia mengisi perutnya dengan makanan seadanya. Usai makanan, ia mencari air minum sumber air terjun yang tak jauh dari tempat semula. Setibanya di sana, Sonbai melihat ada 3 gadis cantik yang sedang mengambil air bersih. Ketiga gadis itu adalah Bi Funa, Bi Jase, dan Bi Lile.
Ketiganya merupakan putri Kuneuf. Ia menghampiri mereka dan meminta air minum. Namun ketiganya menggeleng-geleng kepala karena tak mengerti bahasa yang diucapkan. Sonbai kembali meminta dengan bahasa isyarat, namun Bi Funa dan Bi Jase tak mau melayani pria kotor yang tubuhnya penuh dengan arang hitam. Mereka jijik. Sonbai terus meminta, namun kedua putri itu lagi-lagi tak mengabulkannya. Si bungsu Bi Lile menaruh ibah kepada pria itu. Bi Lile mengambil sehelai daun talas, melipat, lalu mengisi dengan air bersih dan memberikannya kepada Sonbai. Sonbai menerimanya dan meminum beberapa teguk melepas dahaga. Sementara sisa airnya dipakai untuk membasuh muka dan sebagian tubuh dan perlengkapannya. Wajahnya yang sudah dibersihkan tampak tampan dan menawan sehingga Bi Funa dan Bi Jase tertarik padanya. Keduanya bahkan menyatakan rasa sukanya kepada pria asing itu. Akan tetapi Liu Rai Sonbai tidak terburu-buru mengambil keputusan. Sonbai mengajak ketiga putri untuk mengikuti sebuah sayembara kecil dan pemenangnya sayembara akan menjadi istrinya. Ia menancap pedangnya di tanah lalu menyuruh ketiga wanita cantik itu untuk mencabutnya. Siapa yang berhasil mencabut pedang, dialah yang akan dipersunting menjadi istri. Ternyata si bungsu yang berhasil mencabutnya. Karena itu Bi Funa dan Bi Jase pergi mendahului dan mengabarkan hal ini kepada ayahnya. Dengan senang hati, Ni Kuneuf menerima Liu Rai Sonbai sebagai menantunya. Peristiwa ini kemudian diabadikan oleh Sonbai dengan menamakan kerajaan Oenam. Secara harfiah, Oenam berasal dari kata Oe yang berarti air dan Nam atau Noem yang berarti mencari. Jadi Oenam artinya mencari air. Sementara daun talas diabadikan dengan menjadikannya sebagai cap atau malak bagi marga Sonbai. Ternak-ternak milik Sonbai diberi cap, malak, tali sebagai cap kepemilikan. Dalam tradisi Atuni Atuin Metok, setiap marga memiliki cap atau tidak malak tersendiri. Malak marga yang satu berbeda dengan yang lainnya. Ternak seperti kerbau, sapi, dan kuda biasanya diberi cap pada paha atau bahu ternak sebagai identitas atau tanda kepemilikan. Pergerakan Sonbai menuju barat tidak hanya sekalipun, namun ada beberapa gelombang. Gelombang berikutnya tidak semata-mata atas perintah Maromakoan, melainkan karena desain politik. Saat itu, tepatnya tahun 1511, wilayah Wewiku Wehai didatangi banyak pengungsi Cina Mutin Malaka. Dalam arti Cina putih dari Malaka. Sejarah Cina Mutin Malaka memiliki catatan yang cukup panjang. Kerajaan Malaka dibentuk pada tahun 1405 oleh Raja Parameswara yang kemudian menyandang gelar Iskandar Shah secara memeluk agama Islam. Parameswara sendiri berasal dari pulau kecil wilayah Melayu yang kini dikenal dengan Singapura. Ia mengungsi ke Malaka akibat serangan pasukan Majapahit, lalu bersama-sama dengan pengikutnya memindahkan kerajaannya ke Malaka. Di Malaka banyak sekali orang asing yang berkunjung terutama untuk urusan perdagangan. Bangsa Cina merupakan salah satu kelompok perdagangan mayoritas di Malaka saat itu. Karena itu, Sultan Malaka menjalin kerjasama yang baik dengan kekaisaran Cina. Persaingan Portugis dan Cina dalam dunia niaga sangat ketat. Selain itu, posisi strategis dan potensi pasar yang besar di pelabuhan Malaka mendorong Raja Portugis Manuel I untuk menguasainya. Pada tahun 1511, Portugis menyerang Malaka dan berhasil menguasai wilayah itu sejak 24 Agustus 1511. Kota dan pelabuhan diporak-porandakan, korban nyawa dan harta pun tak terelakkan sebagai akibat penyerangan tersebut. Banyak pedagang yang memilah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ada sekelompok pedagang Cina Malaka yang melarikan diri lewat jalur pelayaran dan mendarat di pelabuhan Motadikin, pantai selatan Pulau Timor.
Pelabuhan ini dianggap paling aman sebagaimana mereka ketahui lewat dokumen Cina tahun 1436. Dokumen tersebut menyebut 12 pelabuhan penting yang digunakan untuk mengangkut kayu cendana, yaitu pelabuhan Atapupu, Mena, Wini, Oikushi, Lifao, Soliu, Naikliu, Kupang, Hanbo, Tarba, Teres, Nunkolo, Boking, dan Motadikin. Kehadiran Cina Putih Malaka ternyata berpengaruh secara signifikan bagi kehidupan politik Wewiku dan Wehali. Selain terjadi alkulturasi budaya, juga terjadi pembaruan sosiologis dan biologis. Dukungan politik Sinamutin Malaka yang sudah membaur dengan penduduk lokal semakin memperkuat kerajaan Wewiku Wehali. Kurang lebih 130 tahun Sinamutin Malaka merajut kebersamaan yang harmonis dalam masa keemasan Wewiku Wehali sebelum akhir kerajaan terbesar di timur itu tumbang diserang Portugis. Sebelum jatuh ke tangan bangsa Eropa itu, banyak penduduk lokal yang menyusul Sonbai ke barat untuk memperkuat pemerintah Sonbai.